my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Amalia Azahra dengan NIM F11222310002. Saya prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang alat permainan edukatif atau APE untuk anak usia dini dan manfaat serta kelebihan dan kekurangannya. Oke, di sini saya akan membuat kartu bergambar. Nah, untuk bahan alatnya sudah ada di video ya. Oke, balik lagi. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang konsep pengembangan dari alat permainan edukatif ini untuk anak usia dini. Yang pertama itu ada tujuan pengembangan. Nah, tujuan pengembangannya itu apa sih? Tujuan pengembangan yaitu yang pertama itu untuk mengembangkan aspek kognitif pada anak. Nah, terus ada aspek fisik motorik, ada aspek bahasa, aspek seni, dan aspek sosial emosional. Nah, di sini anak-anak akan mengenal serta mengetahui suara hewan dan juga mengenal bentuk buah-buahan. Nah, di sini ada desain kartu. Desain kartu yang akan kita buat yaitu sesuai dengan genggaman tangan anak. Bahan yang kita gunakan juga bahan yang tahan air. Jadi, bahan yang kita gunakan yaitu tadi ada kardus dan ada kertas bergambarnya. Nah, nanti kardus dan gambarnya itu akan kita kasih relatif supaya tahan air. Gambar yang kita ambil yaitu hewan dan buah-buahan. Untuk tulisan yang kita ambil yaitu kosakata atau nama dalam produk kita. Nah, bagaimana sih cara penggunaan kartunya? Kita lihat sama-sama ya. Sudah membuat beberapa kartu, ada 8 kartu bergambar. Jadi masing-masing anak akan kita suruh pilih nih, kalau mereka mau pilih yang mana, seperti itu. Nih, misalnya mereka ingin pilih yang semangka. Kita bakal bertanya nih, wah, ini buah apa ya? Semangka. Semangka warnanya apa ya? Merah dan hijau. Semangka itu huruf pertamanya adalah S. Seperti itu. Terus semangka ini tumbuh di atas tanah. Nah, terus ada sapi. Nih, sapi. Gimana ya suara sapi? Nah, jadi cara bermainnya itu kita akan bertanya pada anak-anak bagaimana suaranya, ada berapa kakinya, terus apa makanannya. Jika semangka tadi, kita juga bisa bertanya apa warnanya, di mana tumbuhnya,
dan sebagainya. Nah, jadi cara bermainnya itu cukup sederhana. Nah, cara bermain ini bisa mengasah cara berpikir anak secara kritis. Nah, cara bermain tadi, kita sebagai guru itu akan bertanya, kita akan bertanya, memancing anak untuk menjawab apa yang mereka tahu. Nah, di sini ada banyak pilihan gambar, bukan cuma satu gambar saja. Jadi kita bisa ngambil acak. Misalnya kita ambil di bagian tengah seperti ini. Kita ambil di bagian tengah. Kita bisa lihatkan ke anak, wah gambar apa ini? Ini adalah monyet. Monyet tinggalnya di hutan. Kaki monyet ada 2, tangan monyet juga ada 2. Nah, monyet makan apa ya? Nah, seperti itu. Jadi, cara bermainnya cukup mudah kan? Nah, tadi kita sudah melihat nih proses pembuatan dan cara penggunaan kartu bergambar ini. Nah, sekarang manfaatnya. Jadi, manfaatnya itu untuk mengembangkan aspek bahasa. Nah, bagaimana ya caranya supaya bisa mengembangkan aspek bahasa? Nah, cara mengembangkan aspek bahasanya itu dengan kosakata yang ada di bawah kartu. Jadi, kita mengenalkan kosakata baru kepada anak. Terus, ada perkembangan kognitif. Nah, bagaimana tuh perkembangan kognitifnya? Nah, perkembangan kognitifnya itu membantu melatih ingatan anak. Jadi, anak akan mengingat bagaimana suaranya tadi dan apa warnanya tadi. Seperti itu. Terus ada perkembangan aspek fisik motorik. Nah, di sini anak bisa belajar nih tentang menunjukkan permainan yang sama ke lawannya. Jadi, mereka akan menggunakan motorik halus mereka untuk memperlihatkan kartu yang ada di tangan mereka. Terus, ada juga perkembangan aspek seni. Nah, perkembangan aspek seni ini dapat dikembangkan dengan cara kita mengajak anak untuk menghias kartu yang sudah kita sediakan. Dan ada juga perkembangan sosial emosional. Nah, untuk perkembangan sosialnya, anak bisa bermain bersama teman-teman yang lainnya. Sedangkan emosionalnya, anak akan merasakan bahwa pembelajaran itu adalah permainan yang seru karena bisa bermain bersama teman-temannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan produk yang kita buat. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya yang pertama, meningkatkan kemampuan bahasa dan kognitif pada anak. Jadi, kartu gambar ini membantu anak mengenali kata-kata, nama hewan, nama buah, dan huruf. Anak juga dapat menceritakan kembali gambar yang mereka lihat dengan kata-kata mereka, yang mendukung perkembangan bahasa serta kemampuan berpikir mereka. Nah, yang kedua yaitu daya ingat. Aktivitas ini dapat memicu daya ingat anak. Mereka akan belajar mengingat dari apa yang mereka bahas tadi. Nah, yang ketiga itu ukuran yang praktis dan mudah dibawa anak. Nah, ukuran ini juga berpengaruh karena sesuai dengan genggaman anak. Jika sesuai dengan genggaman kita, anak akan merasa bahwa kartu itu sangat besar di tangan mereka. Yang keempat itu ada mendukung interaksi sosial. Seperti tadi saya jelaskan, gimana sih cara interaksi sosialnya? Nah, anak akan berinteraksi dengan kawan-kawannya untuk memainkan kembali kartu bergambar tersebut. Terus yang kelima, meningkatkan keterampilan motorik halus mereka. Mengambil, memegang, serta memperlihatkan kartu yang mereka pegang itu adalah salah satu motorik halus pada anak. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangan produk. Jadi yang pertama itu kekurangannya terbatasnya informasi visual.
Nah, terbatasnya informasi visual di sini, anak tidak banyak tahu bagaimana bentuk hewan yang lainnya karena terbatas, dan bagaimana bentuk buah yang lainnya. Yang kedua, rentan rusak karena seperti kita tahu, pembuatannya itu hanya dari kardus dan kertas yang disatukan serta ditempel menggunakan selotip. Nah, yang ketiga itu terbatasnya pergerakan fisik karena di sini permainannya hanya untuk mengambil dan memperlihatkan kartu tanpa ada gerakan fisik seperti berlari, melompat, dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada keterbatasan dalam pengembangan kreativitas anak karena permainan ini hanya dapat dimainkan dengan satu cara. Baik, sekian penjelasan saya mengenai APE untuk anak usia dini. Saya harap semuanya akan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.